Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizal Rianda Karisma, NPM saya 1734 di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kiat gampang mengerjakan struktur and written expression, yang mana ini juga merupakan adalah tugas dari perkuliahan saya yang disuruh memperjelaskan materi tersebut secara pemahaman saya sendiri. Jadi, kiat gampang mengerjakan struktur and written expression. Pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu struktur and written expression. Itu materi ini struktur and written expression itu merupakan bagian kedua yang akan diujikan dalam ujian TOEFL. Berarti ini adalah suatu ujian atau suatu ujian soal yang akan dilakukan oleh peserta yang akan ikut TOEFL ini. Jadi di dalam struktur materi ini peserta anggap saja saya ini peserta akan mengikuti ujian ini, lalu diberikan soal berupa kalimat yang mana kalimat ini merupakan ada kalimat yang tidak lengkap, dan kemudian diminta untuk memilih kata atau frase yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Jadi itulah dari pemahaman atau isi pokok dari materi struktur, apa itu struktur and written expression. Oke, kembali lagi, kiat gampang mengerjakan struktur and written expression unit 5. Di sini ada kesulitan yang dihadapi pada struktur and written expression. Yang pertama, jelas. Bagi orang yang tidak terlalu pandai dalam pembelajaran bahasa Inggris, termasuk saya sendiri, kita tidak akan paham. Yang pertama, kita tidak akan paham dalam soal-soal yang mana soalnya itu berbentuk berbahasa Inggris. Karena di dalam ujian TOEFL ini mode soalnya berbeda, karena soalnya itu dibagi menjadi part A dan part B. Yang mana juga itu yang part A itu tadi mengenai tentang untuk melengkapi kalimat yang tidak lengkap, karena soalnya itu berupa kalimat yang tidak lengkap untuk dijadikan kalimat yang lengkap supaya itu menjadi kalimat yang benar. Kemudian soalnya itu ada yang part B. Yang part B itu merupakan diminta kita sebagai peserta untuk yang mana melakukan ujian TOEFL ini, diminta untuk memilih kata atau frase yang tepat untuk melengkapi satu kalimat itu dalam soal bagian part B. Kemudian kita, itu yang pertama tadi, kita tidak akan memahami soal yang mana terdapat dalam berbahasa Inggris. Yang keduanya, dalam ujian TOEFL ini kita tidak akan bisa memahami bentuk-bentuk dasar grammar TOEFL. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dasar grammar TOEFL ini, kalau yang saya ketahui, entah itu salah atau benarnya, bentuk-bentuk dasar grammar TOEFL itu kalau nggak salah seperti ada kata subjek, objek, verb. Ya mungkin itu yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dasar grammar TOEFL. Mungkin itu menurut yang saya ketahui. Jadi tenang, di dalam kesulitan yang kita akan hadapi pada struktur and written expression, jelas di sini ada cara mengatasi kesulitan pada struktur and written expression. Yang pertama, dalam soal part A kita harus kenali terlebih dahulu dalam soal ini, yang mana soal ini terdiri dari beberapa soal dari 1 sampai 15 soal.
yang mana soal dari part A ini berupa sentence completion, atau bisa dikatakan yang ya itu tadi, melengkapi kalimat yang tidak lengkap menjadi kalimat yang lengkap dan benar. Contohnya seperti, contoh soalnya seperti, Nadia bla 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 to campus every day. Dan itu jawabannya terdiri dari 4 jawaban. Yang mana jawaban yang dalam soal tersebut, yang A, go, yang B, goes, tulisannya goes, bacanya goes, yang C, is go, yang D, going. Saya ulangi, soalnya tadi adalah Nadia bla 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 to campus every day. Jadi jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang jawabannya B, goes. Jadi seperti ini, apabila kalimatnya sudah benar, kan seperti Nadia goes to campus every day. Jadi yang jawaban yang A go, yang C-nya is go, yang D going, itu adalah salah, jawaban yang salah. Kemudian yang kedua, kita akan akan pahami dahulu soal pada bagian part B, yang mana yang part A itu tadi mengenai soal tentang struktur, sedangkan yang B ini tadi mengenai tentang written expression. Jadi pada bagian soal part B ini soalnya terdiri dari 16 sampai 40, yang mana dari 1 sampai 15-nya itu tadi sebelumnya ada di bagian soal yang part A. Jadi soal pada bagian part B ini bisa dikatakan soalnya itu kita harus mencari bagian kalimat yang salah dari semua bagian soalnya yang sudah digarisi. Ada nanti soalnya yang sudah digaris, soalnya yang ini digaris. Jadi itu kita akan dipilih salah satu dari keempat kata frase yang digarisi itu tersebut, soalnya itu tersebut. Kita akan disuruh melengkapi kalimat yang kurang tepat atau yang kurang lengkap. Kita akan disuruh membuat kalimat itu menjadi satu kalimat yang lebih tepatnya lagi. Contohnya seperti, contoh soal part B-nya ini seperti, the young men in the room are very smart and diligently. Jadi the young-nya itu digarisi, yang A young digarisi, yang B-nya itu the digarisi, yang C-nya itu very digaris, yang D-nya diligently itu digaris. Jadi the young men in the room are very smart and diligently. Jadi yang sebenarnya dari suatu kalimat tersebut yang harus dibenahi atau yang harus lebih tepatnya lagi, seharusnya itu yang dirubah adalah yang D tadi, yang D digarisi, yang mana yang D itu diligently dirubah menjadi diligent. Jadi yang benarnya itu, the young men in the room are very smart and diligent. Ketiga, dalam mengatasi kesulitan struktur and written expression ini, kita terlebih dahulu harus mengenali atau kenali dahulu instruksi dari soal-soal yang ada di soal part A bagian part B, yang mana dalam sebelum atau melakukan tes ujian TOEFL, kita harus sudah paham maksud dari perintah pada bagian soal-soal yang ada di part A, yang di soal pada bagian part B. Kemudian yang bisa jadi catatan pentingnya dalam mengerjakan untuk soal yang part A, yang bagian yang mana yang part A itu soalnya yang mengenai tentang struktur itu tadi.
yang bisa dijadikan catatan penting, yang mana soal part A ini intinya hanya ada satu jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap. Jadi saya ulangi lagi, hanya ada satu jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap. Jadi sedangkan 3 pilihan yang lainnya adalah salah. Kemudian yang bisa menjadi catatan penting bagi soal part B, yang mana soal part B-nya itu mengenai tentang written expression. Catatan yang bisa diambil dari catatan pentingnya itu dari soal part B, hanya ada satu bagian yang salah, hanya ada satu bagian yang salah dari semua bagian kalimat yang digaris bawahi tadi. Jadi hanya satu bagian yang salah itu kita harus ubah menjadi kata kalimat yang tepat, karena di soal part B ini tadi saya ulangi lagi, hanya ada satu bagian yang salah dari semua bagian kalimat yang digaris bawahi, dan itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih tepat. Oke, lanjut dari ini pembahasan yang selanjutnya dari unit 6, yang mana unit 6 ini menjelaskan tentang structure and written expression exercise 1 and discussion. Yang mana dalam seksi kedua dalam struktur ini kita biasanya diberi waktu selama 25 menit untuk mengerjakan soal ujian TOEFL ini kan, sebelum memahami, sebelum kita baca terlebih dahulu, kita diberi waktu selama 25 menit untuk mengerjakan soal ini. Contoh dari unit 6 ini, yang mana contoh dari structure and written expression exercise 1 and discussion, yang part A-nya, yang bagian strukturnya itu contohnya seperti the president bla 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 the election by a landslide. Jadi saya ulangi lagi, contohnya seperti the president bla 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 the election by a landslide, yang mana jawabannya itu terdiri dari yang A, won, yang B, he won, yang C, yesterday, yang D, fortunately. Saya ulangi lagi, jawabannya terdiri dari A, won, B, he won, C, yesterday, D, fortunately. Jadi jawaban yang benar dari contoh soal part A ini tadi adalah yang won, yang A. Jadi apabila jawabannya yang A itu tadi, jadi maka soalnya seperti berikut. Bisa saya katakan seperti the president won the election by a landslide. Saya ulangi lagi, the president won the election by a landslide. Saya lanjutkan yang unit 6 ke unit 7, yang mana yang unit 7 ini mengenai tentang structure and written expression exercise 2 and discussion. Sebelumnya di unit 6 itu structure and written expression exercise 1 and discussion, dan yang unit 7 ini exercise 2 and discussion. Contoh dari part A unit 7 ini, yang mana part A ini mengenai tentang struktur sama seperti soal yang unit 6 tadi, yang mana soalnya seperti contoh berikut. Di sini seperti when bla 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 the conference. Saya ulangi lagi, when bla 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 the conference. Jadi kalimat yang harus kita lengkapi dari soal tersebut adalah yang mana jawabannya terdiri dari yang A, the doctor attended, yang B, did the doctor attend, yang C nya the doctor will attend,
Yang D, the doctor's attendance. Jadi kalimat yang lengkap seharusnya adalah jawaban yang B. Yang mana jawaban B ini tadi adalah did the doctor attend. Jadi soalnya apabila sudah lengkap dengan jawabannya seperti when did the doctor attend the conference. Kemudian contoh soal bagian part B-nya, yang mana itu tentang written expression. Contoh soalnya seperti the research for the book wrote talking Alik Haley 12 years. Jadi the yang A-nya the research digaris, yang A-nya research digaris, yang B-nya for the garis, book roads yang C-nya talking garis, Alik Haley, dan yang D-nya 12 years itu digaris. Jadi jawaban untuk suatu bagian kalimat yang harus dibenari adalah yang C itu tadi, yang talking. Yang mana di situ kan dikatakan the research for the book wrote talking Alik Haley 12 years. Jadi seharusnya yang C di garis si talking ini tadi seharusnya menjadi a talk T O O K talk. Jadi yang benarnya seperti the research for the book wrote talk Alik Haley 12 years. Tentang mengenai materi struktur and written expression, yang mana menurut saya masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, masih banyak kesalahan. Jelas saya di sini tidak terlalu pandai dalam berkata-kata atau mengucapkan berbahasa Inggris. Bisa dikatakan saya masih kurang secara luas untuk pembelajaran bahasa Inggris ini, akan tetapi saya berusaha untuk bisa melakukan semua ini karena ini adalah tugas yang harus saya kerjakan. Dan juga dalam pembelajaran ini saya maklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran, jadi saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jadi please don't judge me bad. Please don't judge me bad. Karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini yang mengenai tentang struktur and written expression, dalam kiat gampangnya untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan soal ujian TOEFL kali ini. Sekian, terima kasih, see you next time.